Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Trio Palevi, NIM 19073066. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Baiklah, yang pertama yaitu penjelasan tentang sensor MAP. MAP sensor adalah sensor untuk mengetahui tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor ini terletak pada saluran udara masuk setelah katup gas dan digunakan pada mesin injeksi jenis DAV. Sensor MAP ini berbeda dengan sensor MAV atau mass airflow. Pada kendaraan injeksi tipe DAV digunakan sensor MAP, sedangkan untuk kendaraan injeksi tipe LAV digunakan sensor MAV. Saat mesin bekerja keras, vakum intake turun saat throttle terbuka lebar. Mesin mengisap lebih banyak udara yang membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menjaga keseimbangan udara atau bahan bakar. Bahkan ketika komputer membaca sinyal beban berat dari sensor MAP, biasanya membuat campuran bahan bakar menjadi sedikit lebih kaya dari biasanya sehingga mesin dapat menghasilkan lebih banyak daya. Pada saat yang sama, komputer akan memperlambat atau mundur waktu penyalaan sedikit untuk mencegah peledakan ketukan percikan yang dapat merusak mesin dan melukai kinerja. Yang kedua yaitu penerapan sensor MAP. Salah satu penerapan MAP adalah pada mesin mobil Ford yang berguna untuk mendeteksi seberapa tingkat kevakuman yang terjadi pada intake manifold. Umumnya, kevakuman tersebut disebabkan adanya hisapan yang terjadi pada mesin mobil Ford yang selanjutnya diubah menjadi nilai tegangan tertentu yang lantas dikirim ke bagian ECU mesin. Alur selanjutnya setelah sampai di ECU mesin, informasi yang didapat melalui tegangan output MAP sensor akan diteruskan ke bagian injektor mesin. Tujuannya adalah agar mesin mendapatkan asupan bahan bakar yang sesuai dengan seberapa besar kebutuhan mesin. Dengan kata lain, saat mobil Ford Anda dilengkapi dengan MAP sensor, tujuannya adalah agar konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan mesin sekaligus tegangan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam keadaan tersebut, kondisi mesin kendaraan akan tetap bagus. Selanjutnya yaitu sistem akuisisi data sensor MAP. Akuisisi data adalah proses untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Pada MAP sensor terdapat chip silikon yang dipasangkan pada ruang hampa udara. Jika terjadi perubahan tekanan, maka resistansi chip silikon akan berubah. Perubahan tekanan dan resistansi sebanding. Nilai perubahan resistansi ini kemudian diubah menjadi sinyal tegangan. Hasil pembacaan sensor ini akan digunakan komputer untuk menentukan berapa banyak bahan bakar yang diinjeksikan. Sensor MAP menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi. Perbedaan tekanan antara vakum chamber dengan tekanan intake manifold akan membuat sinyal tegangan berubah. Jadi sensor MAP mengubah tekanan pada intake manifold menjadi tegangan. Sensor MAP memiliki konektor 3 kawat, yaitu yang pertama ground, selanjutnya itu sinyal referensi dari komputer 5 volt dan sinyal kembali. Tegangan output biasanya meningkat saat throttle dibuka dan vakum menurun. Sebuah sensor MAP yang membaca 1 atau 2 volt pada idle dapat membaca 4,5 volt sampai 5 volt saat throttle terbuka lebar. Keluaran pada umumnya yaitu 0,7 sampai 1,0 volt untuk setiap 5 inci perubahan dalam vakum. Selanjutnya yaitu karakteristik MAP sensor. MAP sensor berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder berdasarkan tekanan udara pada intake manifold. MAP sensor digunakan pada FID. Sensor ini sering disebut Pressure Intake Manifold Sensor atau PIM atau vacuum sensor.
Data dari MAP sensor sebagai dasar untuk menentukan jumlah injeksi dan saat pengapian. Kelebihan utama MAP sensor dibandingkan airflow meter dalam mengukur jumlah udara adalah komponen mekanis lebih sedikit, tidak terpengaruh terhadap kebocoran pada manifold dan perubahan tekanan udara luar. MAP sensor merupakan piezoresistif silikon chip yang nilai tahanannya berubah akibat perubahan tekanan dan sebuah integrated circuit. Piezoresistif adalah bahan yang nilai tahanannya tergantung dari perubahan bentuk. Piezoresistif dibuat diafragma atau silikon chip yang berfungsi sebagai membran antara ruangan vakum sebagai referensi dan ruangan yang berhubungan dengan intake manifold. MAP sensor dihubungkan ke intake manifold menggunakan selang. Semakin besar kevakuman, semakin rendah tekanan pada intake manifold, maka tahanan pada MAP sensor lebih tinggi, sehingga tegangan output MAP sensor semakin kecil. Apabila tekanan negatif intake air manifold tinggi, tegangan output pada MAP sensor menjadi rendah, sehingga PCM menganggap menentukan volume udara adalah kecil dan mengurangi volume full jet. Apabila tekanan negatif intake manifold rendah, tegangan output pada sensor MAP akan menjadi tinggi, sehingga PCM menganggap volume udara masuk intake manifold besar dan menaikkan volume injeksi bahan bakar. Perbedaan tekanan antara ruang vakum dengan intake manifold berakibat perubahan lingkungan pada membran silikon chip. Pengolah sinyal berubah menjadi tegangan sinyal. MAP sensor mengeluarkan tegangan paling tinggi ketika tekanan intake manifold adalah paling tinggi, atau kunci kontak on mesin mati, atau katup gas diinjak tiba-tiba atau akselerasi. Begitu pula sebaliknya mengeluarkan tegangan paling rendah jika terjadi deselerasi atau pelambatan. Selanjutnya yaitu prinsip fisik sensor MAP. Sensor MAP menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi. Perbedaan tekanan antara vakum chamber dengan tekanan intake manifold akan membuat sinyal tegangan berubah. Jadi sensor MAP mengubah tekanan pada intake manifold menjadi tegangan. Sensor MAP dapat menimbulkan masalah pada kemampuan mengemudi, karena sensor MAP sangat penting dalam pemakaian bahan bakar dan pengapian. Oleh karena itu diperlukan pengecekan terlebih dahulu pada sensor, koneksi, dan ruang vakumnya. Ruang vakum harus benar-benar terhubung ke port sensor dan tidak terjadi penyumbatan ataupun kebocoran di dalamnya. Sensor MAP harus terhubung pada tegangan 5 volt dan ground harus benar-benar tidak memiliki resistansi. Kalibrasi dan performansi sensor dicoba dengan tekanan yang berbeda-beda, kemudian dibandingkan dengan spesifikasi penurunan tegangan. Selanjutnya yaitu prinsip kerja sensor MAP. MAP sensor terdiri dari dua sisi yang dipisahkan oleh suatu diafragma fleksibel. Satu sisi adalah referensi udara yang dapat disegel atau dibuang ke udara luar, dan yang lainnya adalah ruang vakum yang terhubung ke intake manifold pada mesin dengan selang karet atau koneksi langsung. MAP sensor dapat dipasang di spakbor atau intake manifold. Cara kerja dari sensor MAP ini yaitu mengukur tekanan di dalam intake manifold chamber melalui selang vakum yang terhubung di antara sensor MAP dengan intake manifold chamber. Kevakuman pada intake manifold terjadi saat mesin dalam keadaan hidup dan akan berubah nilai kevakumannya saat pedal gas diinjak tergantung bukaan throttle valve. Di dalam sensor MAP terdapat komponen silikon chip yang berfungsi merubah tahanan sesuai dengan tekanan intake manifold. Cara kerja dari sensor MAP ini yaitu mengukur tekanan di dalam intake manifold chamber melalui selang vakum yang terhubung di antara sensor MAP dengan intake manifold chamber. Kevakuman pada intake manifold terjadi saat mesin dalam keadaan hidup dan akan berubah-ubah nilai kevakumannya saat pedal gas diinjak, tergantung bukaan throttle valve. Di dalam sensor MAP terdapat komponen silikon chip yang berfungsi merubah tahanan sesuai dengan tekanan intake manifold.
satu sisi dari silikon chip terhubung dengan tekanan intake manifold dan satu sisi lainnya terhubung dengan ruang vakum. Pada ruang vakum chamber tekanannya akan tetap konstan, sedangkan pada ruang intake manifold pressure tekanannya akan berubah-ubah. Perubahan tekanan pada intake manifold akan menjadikan perubahan bentuk dari silikon chip. Nilai tahanan pada silikon chip juga akan berubah sesuai dengan tingkat perubahannya. Tegangan signal dari ECU akan masuk ke dalam terminal VC yaitu sebesar 5 volt. Tegangan ini akan mengalir melewati silikon chip. Apabila tahanan pada silikon chip besar, maka tegangan yang melewatinya akan semakin kecil. Tegangan yang telah melewati silikon chip ini selanjutnya akan dikirimkan ke terminal PIM dan selanjutnya dikirimkan ke ECU. Ketika terjadi dilema pada sensor MAP, maka lampu check engine malfunction indikator lamp akan menyala. Letak dari lampu check engine terletak pada kepingan kombinasi meter atau pada dashboard kendaraan. Pada kondisi normal, lampu check engine akan mati saat mesin hidup dan akan menyala saat kunci kontak on dan mesin mati. Namun apabila lampu check engine ini menyala secara terus-menerus, hal ini pertanda ada dilema pada sensor. Berikutnya yaitu mengidentifikasi MAP sensor. Pada MAP sensor terdapat 3 terminal, yaitu yang pertama itu terminal catu daya dengan tegangan 5 volt. Yang kedua yaitu tegangan yang merupakan signal variabel yang menggambarkan perubahan tekanan udara pada intake manifold. Yang ketiga yaitu terminal C sebagai terminal massa. Berikutnya yaitu pengukuran MAP sensor. Pemeriksaan MAP sensor dengan melakukan pengukuran tegangan pada terminal MAP sensor. Pemeriksaan tegangan antara terminal A C yang merupakan tegangan input MAP sensor dari PCM adalah sebesar 4-5 volt. Pemeriksaan tegangan antara terminal B ke A besarnya adalah sesuai dengan besarnya kevakuman pada intake manifold yang merupakan tegangan output MAP sensor menuju PCM untuk dijadikan sinyal ke aktuator untuk melakukan tugasnya sesuai perintah PCM dan kebutuhan mesin. Yang terakhir yaitu menganalisis sensor MAP. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah MAP sensor mengalami kerusakan atau tidak, yaitu salah satunya dengan menggunakan scanner FV. Selain itu dapat dilakukan dengan memeriksa tegangan input yang menuju ke terminal VC dan memeriksa tegangan output yang keluar dari terminal PIM. Jika kerusakan pada MAP sensor sudah diperbaiki, maka untuk menghapus data yang tersimpan di ECU dilakukan dengan menggunakan scanner FV atau melepas screen FV kurang lebih selama 10 detik. Namun untuk lebih jelasnya tentang cara pemeriksaan sensor dapat dilakukan dengan melihat buku manual kendaraan tersebut.